Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari tempat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mempelajari akidah Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang sumber akidah yang benar dan sumber-sumber akidah yang keliru. Topik ini sangat penting karena kita berbicara tentang masalah akidah yang kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar. Tidak salah berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita berusaha mengetahui mana sumber akidah yang benar untuk kita ambil akidah kita dan mana sumber-sumber akidah yang keliru untuk kita jauhi. Topik ini lebih terasa penting lagi tatkala kita melihat banyak saudara-saudara kita yang keliru akidah mereka karena keliru sumber pengambilan akidah mereka. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Oleh karenanya saya berharap para hadirin hadirat bisa lebih perhatian pada kesempatan kali ini untuk bisa mendengarkan dengan baik, dan kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita berbicara tentang akidah Islam, sumbernya sangatlah mudah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa punya perkataan yang sangat indah waktu beliau ditanya tentang dari mana kita mengambil akidah. Maka beliau menjawab, "Ammal i'tiqad, adapun akidah, fala yu'khadhu anni wala amman huwa akbaru minni." Kata beliau, adapun akidah maka tidak boleh diambil dariku dan juga tidak boleh diambil dari orang yang lebih hebat daripada aku. Bal yu'khadhu anillahi wa rasulihi, akan tapi diambil dari Allah dan Rasulnya. Wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan juga yang telah disepakati oleh para salaf umat ini, itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Fa ma kana fil Qur'ani wajib i'tiqaduhu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka apa yang terdapat dalam Al-Qur'an wajib untuk diimani. Wa kadzalika ma thabata fil ahadithi as-sahihati, demikian juga perkara-perkara yang telah valid, telah sahih yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya akidah bukan hak kita. Yang berhak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sendiri. Kemudian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih paham tentang Allah Subhanahu wa taala Allah sendiri. Kemudian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan murid-murid Nabi, para sahabat dan juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Karenanya secara mudah akidah Islam diambil Al-Qur'an dan sunnah. Kita disuruh untuk mengambil Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Perkara apa saja yang kalian perselisihkan maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atiiullah wa atiiur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Semua yang di luar daripada Al-Qur'an dan sunnah, maka itu bukan akidah kita. Itu bukan akidah kita. Allah tidak membebani kita untuk meyakini hal-hal yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi, Allah tidak membebani kita untuk meyakini hal-hal yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi dua temannya yang di penjara,
Ya, beliau berkata, ya sahibai sijini arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai dua temanku yang ada di penjara, wahai dua penghuni penjara, ya, apakah sembahan-sembahan yang beraneka ragam yang kalian sembah itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah yang kalian sembah selain Allah, kalian dan nenek moyang kalian, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, kecuali hanyalah sekedar nama-nama yang kalian namakan dan nenek moyang kalian namakan ini sebagai Tuhan. Kemudian kata Nabi Yusuf, ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Jadi apa yang tersebar di masyarakat, keyakinan-keyakinan tersebar di masyarakat, tinggal tanya dalilnya ada atau tidak, Al-Qur'annya ada atau tidak. Mudah akidah Islam. Ya. Dalilnya ada atau tidak, Al-Quran ada atau tidak, Sunnah ada atau tidak. Kalau tidak ada, tidak perlu diyakini. Tidak perlu diyakini. Karena kalau akidah ini bebas, bisa dibuat oleh siapa saja, maka buat apa? Al-Quran dan Sunnah berbicara. Setiap orang boleh membuat keyakinan. Setiap orang boleh berkreasi tentang suatu keyakinan. Maka cukup firman Allah, ma anzalallahu biha min sultan. Ini tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita yakini. Tidak boleh kita yakini. Dan banyak di masyarakat kita, sebagai contoh sederhana, keyakinan-keyakinan yang aneh. Seperti meyakini angka 13, angka sial. Ini dari mana seperti ini? Saya pergi ke hotel-hotel, tidak ada lantai 13. Benar. Naik pesawat, tidak ada kursi nomor berapa? 13. Dari mana? Dari mana? Siapa yang bikin angka 13, angka sial? Dari mana datangnya? Ternyata diadopsi dari orang-orang barat, orang kafir, penghuni neraka jahanam. Diambil akidahnya dari penghuni neraka jahanam. Bagaimana? Ya. Bagaimana angka 13 bisa menjadi angka yang sial? Apa bedanya 13 dengan 12? Bedanya 13 dengan 14. 13 tinggal tambah 1 jadi 14. Bedanya antara 13 dengan 14 sama seperti 11 12. Kenapa harus dijadikan sebagai angka sial? Jadi kalau di Arab Saudi alhamdulillah lantai ada lantai apa? 13 ya. Subhanallah, orang berkeyakinan angka 13 angka sial itu benar-benar mengakar. Banyak orang meyakini karena hal tersebut. Terus bagaimana kalau orang punya anak banyak? Bolehkah dia punya anak nomor 13? Oh, Ustaz, ada caranya. Langsung anak 12, langsung anak nomor 14. Loh, gimana caranya? Gimana caranya langsung nomor 14? Karena kalau anak nomor 13 anak sial. Ini enggak benar. Dari mana ada ini? Saya punya istri saya, alhamdulillah, satu-satunya ya. 13 bersaudara. 13 bersaudara. Satu meninggal, ya. Dan yang bungsu anak nomor 13 anak sial bukan ini. Yang terakhir nomor 13. Alhamdulillah belajar di Madinah, alhamdulillah hafal Quran ya. Ya, dibilang anak sial ya. Oleh karenanya banyak hal yang aneh-aneh yang tiba-tiba muncul di masyarakat. Saya baru kemarin pergi ke suatu kota di tanah air kita. Tiba-tiba saya diceritakan tentang suatu fenomena yang sangat aneh. Tentang suatu tempat, di situ ada namanya batu Quran. Barang siapa yang putar 7 kali, maka dia minta apa saja dikabulkan. Ya akhi, subhanallah ya. Ini kesyirikan. Yang mengatakan ini syirik adalah ulama Syafi'iyah seperti Al-Mikrizi. Termasuk kesyirikan dalam perbuatan, kata beliau, adalah tawaf selain di Ka'bah. Orang-orang datang berbondong-bondong meyakini hal tersebut. Dari mana keyakinan ini? Cerita konon dan konon. Tanya-tanya gimana ceritanya kisah batu Quran ini? Ceritanya adalah salah seorang wali dari kampung mereka pergi berhaji. Tatkala sampai di haji, dia mungkin pergi naik kapal, kemudian zaman dahulu waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya. Waktu dia pulang dia masuk di sumur Zam-Zam. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur Zam-Zam, kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. Tatkala dia sampai di tanah air Zam-Zam bocor dari Mekah itu, bocor keluar. Maka dia khawatir jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa? Air Zam-Zam. Maka akhirnya dia mengambil Al-Quran, ini kisahnya. Dia mengambil Al-Quran, kemudian dia tutup Al-Quran tersebut, dijadikan penutup air tadi supaya tidak keluar lagi. Setelah Al-Quran diletakkan, tahu-tahu Al-Quran tersebut menjadi batu. Namanya batu apa? Quran.
Subhanallah, itu ceritanya. Ya. Kasihan ngebor jauh sekali. Sampai sekarang saja pemerintah Arab Saudi belum ngebor dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih diambil air secara manual. Antum kalau pergi ke hajian atau umrah, antum bisa turun di tempat parkir nomor 5. Ya. Di situ antum lihat banyak trek-trek seperti trek-trek minyak Pertamina itu ya. Itu ngedrop air dari Mekah sampai ke Madinah. Belum dibuat, atau kita perlu kasih tahu pemerintah Arab Saudi sudah ada bor sampai ke tanah air. Ya. Luar biasa. Tapi masyarakat menerima dengan mudahnya. Ya. Menerima. Ya akhi, subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Ya. Kemudian kalau kita telusuri cerita tersebut, sekarang kita bilang cerita itu pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Bagaimana kemudian orang ini menjadikan Al-Quran sebagai tutup air? Enggak kurang ajar seperti ini. Ya, Al-Quran jadikan apa? Kan ada batu yang kenapa Al-Quran jadi tutup apa? Tutup air. Kemudian Al-Quran tersebut berubah jadi batu, menjadi benda yang lebih hina. Al-Quran mulia atau tidak? Kenapa dirubah jadi batu? Dikutukkah oleh Allah jadi batu? Al-Quran berubah jadi batu. Kemudian sebagian orang tawaf tersebut di situ pakai celana kolor saja, apa enggak kurang ajar? Tawaf di Al-Quran pakai celana kolor. Jadi kalau sudah sesat ditumpuk dengan kesesatan-kesesatan yang lain. Diyakini oleh masyarakat, datang ramai-ramai berbondong-bondong antri. Dari mana akidah seperti ini? Dan tidak ada orang berani mengingkari. Saya pun belum berani kalau ke sana mengingkari. Subhanallah, kasihan masyarakat. Harusnya ulama-ulama di sana berbicara, harusnya. Ya, harusnya ini kewajiban bagi mereka. Ya, kewajiban bagi mereka untuk mengingatkan. Ya, jadi kalau kita mau telusuri keyakinan yang tersebar di masyarakat sangat banyak dan tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya pernah pergi juga di suatu kota di tempat yang lain di Jawa juga. Ada 3 gentong besar di suatu masjid besar terkenal, orang datang ramai-ramai sana. 3 gentong besar ini sekitar belasan tahun yang lalu saya ke sana. Ada 3 gentong besar, anak-anak datang kemudian diusap-usap dari air tersebut. Ya, air mungkin gentong yang sudah berlumut dan macam-macamnya. Saya tanya kenapa begitu? Katanya ada sambung ke sumur Zam-Zam. Subhanallah. Ini proyek luar biasa, triliunan ini. Antum bayangkan bikin lobang dari Jawa ke Mekah itu apa enggak triliunan itu? Bisa habis apa namanya? Anggaran negara. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak berbicara tentang akidah adalah Allah dan Rasulnya, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu. La natajawazul Qur'ana wal hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami berhenti pada Al-Quran dan hadis dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, "Naduru ma'as sunnah haitsu darat." Kami bergulir bersama sunnah di mana sunnah tersebut bergulir. Ya. Kalau sunnah menunjukkan demikian, maka kita yakini tidak perlu kita ingkari dengan akal kita atau dengan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan akidah kepada para sahabat dengan berbagai macam strata kemampuan mereka. Yang didakwahi oleh Nabi banyak. Makanya waktu haji wada Rasulullah SAW berbicara di hadapan puluhan ribu sahabat. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat kaum ansor, ada yang baru-baru masuk Islam, ada Arab Badui yang kurang begitu paham dan macam-macam. Ya, Arab Badui, tingkatan pemahaman mereka bertingkat-tingkat. Tapi di hadapan mereka Rasulullah SAW berkata, ya, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah? Maka para sahabat berkata, nashhadu annaka qad ballaghta risalah. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wa nasahtal ummah. Engkau telah menasihati umat. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, Allahumma syahad. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah. Rasulullah SAW tunjuk. Ya Allah di mana? Di atas. Yang lihat ini berbagai macam model manusia.
Oleh karena ada sebagian ulama ya, Al-Juwaini ya, dalam bukunya dia menulis kenapa dia rujuk kepada manhaj salaf dalam masalah Allah di atas. Dia melihat waktu Rasulullah SAW menyampaikan akidah, yang dengar ada orang yang terpelajar istilah kita, ada orang yang awam, ada orang yang Arab Badui. Seandainya kalau seluruh lafal-lafal hadis, lafal-lafal Al-Quran harus ditakwil, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini, harusnya Rasulullah SAW jelaskan. Itu tidak. Oh, maksudnya di atas itu bukan di atas Allah, ini cuma sekedar simbol misalnya. Apa yang dia pahami oleh orang-orang tatkala Rasulullah SAW mengadakan kedua tangannya di atas, tatkala Rasulullah SAW menunjuk Allah di atas. Apa yang dipahami oleh orang awam? Allah di atas atau tidak? Di atas. Seandainya maksudnya itu bukan Allah di atas, maka Rasulullah SAW harusnya menjelaskan. Karena tidak semua orang pakar takwil. Ada orang awam, ada orang Arab Badui, sehingga dengan tatkala dia merenungkan hal ini, akhirnya dia kembali kepada manhaj apa? Manhaj salaf dalam masalah ini. Jadi dia menulis buku tentang masalah ini. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita berbicara tentang akidah, kita berdalil kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita sangat mudah. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana dalilnya. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana sunnahnya. Kalau tidak ada, kita tidak yakini. Kalau ada, maka kita meyakini. Inilah sumber akidah Islam yang mudah dan gamblang dan mudah dipahami ya oleh semua orang. Mudah dipahami oleh semua orang. Taib. Setelah ini kita berbicara tentang sumber-sumber akidah yang keliru. Sumber-sumber akidah yang keliru, dan ini juga sangat banyak tersebar di masyarakat. Di antara sumber-sumber akidah yang keliru, contohnya, ini sering saya ulang-ulang, menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Saya ingatkan, tradisi, ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau tradisi itu baik, maka hendaknya dipertahankan. Seperti Rasulullah SAW tatkala diutus ke kaum musyrikin Arab, mereka memiliki tradisi yang baik dan mereka memiliki tradisi yang buruk. Di antara tradisi mereka yang baik, meskipun mereka dalam kondisi jahiliyah, contohnya mereka jujur. Contohnya mereka suka memuliakan tamu. Contohnya mereka setia. Ya. Contohnya mereka dermawan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Ada akhlak yang mulia di mereka. Tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi SAW. Adapun tradisi-tradisi yang buruk semuanya dilawan oleh Nabi SAW, difilter oleh syariat. Kalau tidak sesuai maka Nabi SAW ya menentang tradisi tersebut. Makanya Nabi diberi tuduhan dengan tuduhan as-sabi. As-sabi artinya orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nabi diberi gelar di antaranya al-kahin, dukun, di antaranya as-sahir, tukang sihir, di antaranya mashur, orang tersihir. Di antaranya majnun, orang gila. Di antaranya syair, penyair. Ya. Di antaranya kadzdzab, pendusta. Di antaranya sabi, orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Dan ini gelar yang sering mereka ulang-ulangi dan mereka sering berikan kepada Nabi gelar ini. Kenapa? Karena orang takut untuk keluar dari tradisi. Sehingga kalau ada sahabat yang masuk Islam dari musyrik menjadi muslim, maka langsung dikatakan oleh mereka qad sobauta atau sobata, kau telah keluar dari tradisi nenek moyangmu. Agar orang tidak berani keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi ingat, Islam datang untuk memfilter tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Hati-hati. Sebagian orang mengatakan, lihat dulu, jangan dulu, kita lihat dulu bagaimana Islam yang datang dari Arab, kita cek dulu. Kalau sesuai dengan tradisi kita, kita terima, kalau enggak kita tolak. Ini bahaya. Justru Islam datang untuk memfilter apa? Tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Salah. Sebagaimana Nabi SAW hidup di orang Arab, dan dia datang dengan Islam dan dia menolak adat Arab. Dia menolak adat Arab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan mengambil akidah dari tradisi ini merupakan lagu lama. Ya. Sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Contoh seperti umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menegur umatnya yang sedang nongkrong beribadah kepada patung-patung, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Patung-patung apakah ini yang kalian sedang nongkrong di sini kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut? Apa dalil mereka? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala-berhala ini. Ya sudah, kami tinggal ikut.
Kami tinggal ikut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim alaihissalam, kalian sesat, nenek moyang kalian juga sesat. Bapak kalian juga sesat, kakek kalian juga apa? Sesat. Buyut kalian juga apa? Sesat. Ini tradisi sesat kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka pun jengkel, ya. Kemudian mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga tatkala Nabi SAW mendakwakan Islam, orang-orang musyrikin Arab berpegang teguh dengan tradisi. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami hanya ikut saja nenek moyang kami. Dalam ayat yang lain, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami mendapat petunjuk jika mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Jadi dalilnya tradisi. Oleh karenanya sulit seorang keluar dari tradisi. Makanya waktu Abu Thalib akan meninggal dunia, agar Abu Thalib tetap berada di atas kesyirikan, Abu Jahal cuma mengingatkan satu tentang tradisi. Rasulullah SAW datang begitu kepada Rasulullah SAW, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah, aku akan berargumen, aku akan bela engkau, aku akan berdebat membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal tatkala itu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Selesai. Diingatkan dengan tradisi sehingga Abu Thalib tidak mau ngomong la ilaha illallah. Dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, laula an tu'ayyirani Quraisyun, seandainya aku tidak dicela oleh orang Quraisy, la aqrartu biha ainak, seakan membuat engkau senang wahai ponakanku. Tapi gara-gara dia tidak mau dicela, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Padahal dia sudah tahu agama Nabi di atas kebenaran. Ya. Oleh karenanya tradisi sangat berbahaya kalau tradisi salah dijadikan pegangan oleh masyarakat. Di antara hal yang membuktikan susah atau sulitnya keluar dari tradisi, ini juga sering saya sampaikan, ya. Lihatlah bagaimana di sebagian negeri kita ada suatu suku yang suku tersebut luar biasa, banyak ulama berasal dari suku tersebut, banyak orang-orang hebat pakar agama berasal dari suku tersebut, tetapi sampai sekarang ya tradisi masih berlaku, kalau ada pernikahan maka yang bayar mahar perempuan. Kemudian nasab kembali kepada perempuan. Warisan yang pegang juga siapa? Perempuan. Ini salah atau tidak? Salah total atau salah sedikit? Salah total. Tapi masih bertahan tradisi atau tidak? Masih. Mungkin jangan-jangan ada di antara antum yang seperti itu. Padahal di situ banyak ulama. Kenapa sulit untuk dirubah? Tradisi susah untuk dirubah. Susah untuk dirubah. Kita dapati, saya kemarin ngobrol dengan sebagian teman, Ustaz ada tradisi di sini. Baru tadi pagi saya ngisi pengajian. Ada tradisi di sini Ustaz, nyembelih kerbau kemudian diletakkan di pantai. Supaya apa? Supaya ininya banyak, supaya macam-macam, supaya aman pantainya. Ya, ini kesyirikan. Ya. Menyembelih hewan untuk jin. Ada juga yang meletakkan kepala kerbau diletakkan di tengah-tengah sawah. Buat apa? Untuk bersyukur. Tradisi apa seperti ini? Kalau bersyukur kepalanya jangan dibuang, dimakan dong, jangan dibuang. Itu namanya mubadzir, buang-buang. Banyak orang suka kepala sapi, ya tidak? Oleh karenanya, ya tradisi. Jadi ini salah dalam mengambil akidah dengan tradisi. Ya. Sekarang kalau kita terima tradisi adalah sumber akidah, pertanyaan berikutnya, taruhlah saya sepakat sama Anda bahwasanya tradisi sumber akidah. Nah, kalau tradisi menjadi sumber akidah, tradisi siapa yang jadikan sumber akidah? Tradisi orang Jawa kah? Tradisi orang Bugis kah? Tradisi orang Batak kah? Tradisi orang Sumatera kah? Tradisi siapa? Nenek moyang siapa yang menjadikan sumber hukum? Atau tradisi orang Arab? Siapa yang menjadi sumber hukum? Karena berbeda-beda tradisinya. Kemudian antum-antum juga sekalian suatu saat akan jadi nenek moyang, gitu tidak? Atau tidak akan jadi nenek moyang? Antum suatu saat akan jadi nenek moyang, jadi bapak moyang sama nenek moyang, kakek moyang sama nenek moyang, ya. Ya. Apakah antum pantas dijadikan sumber dalil? Ya, kita tahu kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan. Tidak pantas kita menjadi sumber apa? Sumber akidah. Jadi ini salah satu kesalahan menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Taib. Di antara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan mimpi sebagai sumber akidah. Ini juga musibah banyak menimpa saudara-saudara kita dari antara kaum muslimin.
Ya. Tiba-tiba dia melakukan satu amalan, dalilnya mimpi. Dapat wangsit dalam apa? Dalam mimpi. Yang lebih canggih, saya bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan saya wiridan ini. Nabi ajarkan saya salat ini misalnya. Kita bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan banyak hukum-hukum, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Itu aja antum, ini jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sahih. Adapun dalam mimpi masih banyak kemungkinan. Kau salah lihat, kau salah dengar, ya. Mimpi kan tidak jelas seperti orang lagi bangun. Ya. Kenapa kau meninggalkan yang jelas, hadis-hadis Nabi, hukum-hukumnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama, kemudian kau berpaling kepada sesuatu yang tidak jelas? Taruhlah kau benar-benar bermimpi dengan Nabi dalam mimpi, bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu pun suatu yang tidak jelas. Apalagi para ulama telah ijma', kata Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarh al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, kata beliau, ijma' ulama tidak boleh mimpi dijadikan dalil. Mimpi itu paling banter hanya untuk istiqnas, untuk penguat. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang dalam tidur bermimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi bilang, wahai fulan, hendaknya kau berbakti kepada orang tuamu. Itu enggak jadi masalah. Memang perintah untuk berbakti sudah diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Contohnya seorang bermimpi, saya dengar seorang bermimpi, saya mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang, kenapa kau tidak sholat tarawih? Ya enggak apa-apa, silakan sholat tarawih. Karena memang sholat tarawih sudah ada dalilnya. Tapi membuat hukum baru tidak mungkin karena agama sudah sempurna. Nabi telah berkata dalam Al-Quran, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam bagi kalian. Nah kalau ternyata bisa muncul syariat-syariat baru lewat mimpi, berarti agama Islam belum sempurna. Berarti ada ajaran yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabat dan tidak diketahui oleh semua orang. Sekarang baru anda tahu karena Nabi kasih tahu. Berarti baru sempurna sekarang dong. Kalau begitu caranya, agama tidak akan pernah sempurna. Sampai tunggu bid'ah yang terakhir muncul baru sempurna. Paham atau tidak? Ya. Karena kelaziman daripada bid'ah sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Wa man za'ama annal bid'ah, barang siapa yang menyangka bahwasanya ada bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ya. Barang siapa yang berpendapat ada bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Muhammad telah berkhianat terhadap risalah. Berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Maka tidak mungkin Nabi kemudian membuat syariat baru dalam mimpinya. Oleh karena Imam Nawawi berkata, seandainya seorang tidur dalam mimpi, datang Nabi SAW berkata, wahai fulan, besok 1 Syawal. Kata Imam Nawawi, tidak boleh dia percaya dengan mimpi tersebut. Besok dia tetap harus lihat hilal. Karena yang nyuruh lihat hilal juga siapa? Siapa yang suruh lihat hilal? Nabi SAW juga. Sekarang dalam mimpi, taruhlah benar dia ketemu dengan Nabi dalam mimpi, Nabi bilang besok 1 Syawal. Sementara dia tahu dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi, berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat apa? Hilal. Maka terjadi pertentangan antara apa yang dilihat dalam mimpi dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kata Imam Nawawi, harus ikut hadis-hadis yang sahih. Jadi harus tetap lihat apa? Hilal. Tidak boleh kemudian saya tidak mau lihat hilal karena saya percaya dalam mimpi ketemu dengan Nabi SAW. Ini kalaupun kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Kenyataannya banyak orang yang salah lihat Nabi dalam mimpi. Benar, Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniruku. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Saya ulangi, setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Contoh, saya ketemu dengan teman saya waktu saya di Papua, dia cerita, Firanda, saya lihat Nabi. Bagaimana ceritanya? Hari pertama saya berkelahi dengan setan dalam mimpi. Terus hari kedua saya berkelahi dengan setan. Masya Allah, mukadimahnya bagus. Hari ketiga berkelahi dengan setan. Hari keempat saya bertemu dengan Nabi, dengan para sahabatnya. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersih bercahaya. Ada jenggotnya enggak? Enggak ada. Dia bukan Nabi. Itu Nabi liberal itu. Salah. Ada orang juga pernah mengaku bertemu dengan Nabi. Nabi bersahaja, Nabi berwibawa. Gimana ciri-cirinya? Rambutnya putih semuanya, jenggotnya putih. Tidak benar. Nabi waktu meninggal tidak punya uban, tidak sampai 20 helai. Itu bukan Nabi SAW.
Nabi tidak pernah punya rambut sampai putih seperti itu, enggak pernah. Itu berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena di zaman sahabat kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, datang kepada sahabat, datang, wahai sahabat, saya mimpi ketemu Nabi. Kata sahabat tersebut, sifli ma ra'ait, sifatkanlah apa yang kau lihat dalam mimpimu. Saya lihat begini-begini, itu Nabi, kata sahabat tersebut. Karena sahabat tahu tentang ciri-ciri siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri Nabi ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri wajahnya bagaimana, pundaknya bagaimana, kepalanya bagaimana, sampai bulu dadanya bagaimana, semuanya dalam Syama'il Muhammadiyah dijelaskan tentang sifat-sifat fisik Nabi SAW, gaya cara jalannya bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Di antara hal yang aneh yang saya pernah dengar, ada yang pernah cerita, Ustaz, saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi, Ustaz. Sudah lama, tapi saya baru cerita sekarang, Ustaz. Kenapa? Karena saya aneh lihat Nabi SAW. Gimana? Jadi saya ketemu dengan Nabi SAW, ada beberapa orang, dan dia bilang saya Rasulullah SAW. Tapi waktu saya lihat Nabi pakai songkok nasional, kemudian pakai sarung. Ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan bisa saja. Tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam. Ini benar ini, wallahi dia cerita sama saya. Saya tidak main-main ya. Iya, makanya saya bilang subhanallah. Nabi sempat-sempatnya iklan rokok gudang garam. Saya bilang coba sarungnya merek apa itu, coba lihat. Masih ingat nggak? Sekarang baru saya yakin itu bukan Nabi. Jadi saya bilang memang setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Akhirnya banyak akidah rusak gara-gara ini. Contoh, akidah yang tersebar di tanah air kita. Beberapa tahun yang silam, pada zaman dahulu kala, tersebar sebagian orang menyebar fotokopi tentang penjaga kuburan Nabi bertemu dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan telah murtad dari umatku setiap tahun sekian. Barang siapa yang memfotokopi, membagi berita ini sekian dapat kemaslahatan sekian. Barang siapa yang tidak mengkopinya dapat celaka kualat sekian. Itu tidak? Orang-orang ketakutan dapat itu. Ini gara-gara mimpi. Sampai saya ketemu orang di pom bensin, sudah azan maghrib. Dia bagi-bagi, ketakutan dia. Kita sholat, dia tidak sholat. Dia tidak sholat, dia tidak takut. Tapi kalau tidak bagi kertas itu dia ketakutan. Ini gara-gara apa? Mimpi ketemu Nabi. Gara-gara mimpi ketemu Nabi. Contoh lagi, ada orang mimpi ketemu Nabi, dan ini yang dialami oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi orang sesat, ya, penganut wahdatul wujud, menganggap makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan manusia, ya, bersatu padu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya dia mengatakan di antara syairnya, al-abdu rabbun wa rabbu abdun, ya laita syi'ri manil mukallaf. Kata dia, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Siapa yang untuk salat? Kalau kau suruh dia salat, dia juga Tuhan. Mau sembah siapa? Ya. Kemudian dia punya buku di antara judulnya Fususul Hikam. Fususul Hikam itu kira-kira 300 halaman. Kalau saya tidak salah ingat. Ya. Dia mengatakan, bagaimana kisah buku ini Fususul Hikam? Dia mengatakan suatu malam saya di kota, ini disebutkan nama kotanya. Di malam sekian, tanggal sekian, saya bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah SAW memberikan kepada saya buku ini. Wahai Ibnu Arabi, riwayatkanlah buku ini, sebarkan kepada manusia. Maka saya pun sebarkan buku ini. Buku inilah yang ada di hadapan Anda. Tidak saya tambah satu huruf pun dan tidak saya kurangi satu huruf pun. Ini datang sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahaya, ada buku baru nih. Cetakan baru, cetakan dalam mimpi ini dibagi sama Nabi SAW, kemudian dia sebarkan. Dalam buku tersebut disebutkan Fir'aun masuk surga. Subhanallah. Ini benar ini. Dalam buku tersebut Fir'aun masuk apa? Surga. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan benar itu perkataan Fir'aun tidak salah, karena Fir'aun juga Tuhan. Kan keyakinan dia wahidatul apa? Wujud. Kata dia wahidatul wujud itu seperti ombak di lautan. Ombak ini adalah, mungkin kita lihat ada ombak yang tinggi, ombak yang rendah, ada buih-buih, semuanya dalam satu lautan. Sama kita melihat alam semesta ini, ada si fulan laki-laki, perempuan, ada gunung, semuanya satu kesatuan. Dan di situ juga ada Tuhan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya waktu Fir'aun mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maka Fir'aun benar dan dia masuk apa? Surga. Ini ngawur seperti ini. Dari mana? Dari mimpi dia ambil. Ini buku diagung-agungkan oleh orang sufi. Buku ini. Karena berbicara tentang ini, tentang hakikat, tentang macam-macamnya, ya. Antum bayangkan masuk akal atau tidak? Dia bangun tidur, Nabi kasih buku berapa? 300 halaman. Apa dia langsung pegang buku? Kan enggak kan?
Berarti dia bangun langsung dia catat. Iya tidak? Berarti mimpinya lama atau tidak? Mimpinya lama kan, baca 300 halaman mimpinya lama itu. Ya kan dia tidak bangun dia pegang buku kan, tidak kan? Berarti waktu dalam mimpi dia baca. Satu, hafalannya kuat, baca, begitu bangun dia catat. Luar biasa. Oleh karenanya tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil. Karena kita jadikan mimpi sebagai sumber akidah, berarti agama ini belum sempurna. Berarti ada perkara yang Nabi tidak tahu dan para sahabat tidak tahu, baru kau diberitahu sekarang. Ya, ini tentunya tidak benar. Ya. Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung, dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Ini lebih parah lagi. Ya. Seperti ada sebagian thariqat ya yang menyebutkan bahwasanya pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi. Kemudian rindu bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyampaikan nasyid-nasyid, syair-syair tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya. Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya. Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk dia apa? Berjabat tangan. Ini benar, saya tidak, ini disebutkan oleh mereka. Thariqat tertentu. Thariqat apa? Tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita. Yang sekitar tahun 2000-an dia berkata saya pergi ke Madinah. Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang. Juk, cak, juk, cak. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Orang ini, videonya masih ada di YouTube. Orang begitu bodohnya meyakini hal seperti ini. Kasihan. Siapa yang peringatkan kaum muslimin yang ribuan, ratusan ribu seperti itu? Saya bicara juga, saya ini siapa? Harusnya orang-orang besar, ya kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesyirikan, dari pengkultusan yang tidak benar. Anda harus menyampaikan, terus kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan. Ya. Menyedihkan. Ini orang Indonesia seperti ini. Antum bayangkan kalau Nabi keluar, apa penjaga kuburan, Nabi mau kemana Nabi? Kira-kira gimana? Sebentar, saya mau ke situ. Kan pasti heboh atau tidak? Heboh. Nabi keluar tiba-tiba. Ya. Apalagi dia bilang kuburan goyang, juk, cak, juk, goyang kan apa enggak heboh? Namun demikian, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, segala kesesatan, sesat apapun, sebahlul apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Benar. Pasti ada pengikutnya. Ente percaya sama siapa? Siapa namanya? Lia Aminuddin. Katanya malaikat Jibril mau turun di Monas. Ada yang percaya atau tidak? Ada yang percaya. Waktu malaikat Jibril tidak jadi turun, kenapa landasannya belum ada? Ya, ada yang pengikutnya, terkadang pengikutnya orang pintar, orang kaya, dokter dan macam-macamnya. Kesesatan apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Karena iblis menghias. Iblis menghiasi keanehan-keanehan. Tapi demikian juga sebagian orang mengambil akidah dari Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir masih hidup. Terus ketemu dengan guru saya. Terus Nabi Khidir ajarin macam-macam. Ya ini saya sekarang mengamalkan. Loh, benar yang ditemui gurumu Nabi Khidir? Ya benar. Dari mana kamu tahu Nabi Khidir? Dia ngaku sebagai Nabi Khidir. Dan yang benar Nabi Khidir sudah meninggal. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ingat, setan bisa ngaku sebagai Nabi Khidir. Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya, fisiknya seperti apa. Sehingga kalau ada orang ngaku sebagai Nabi Muhammad, kita tinggal cocokkan dengan ciri-ciri Nabi SAW. Nabi Khidir di mana ciri-cirinya? Enggak ada disebutkan. Nah, kalau ada setan ngaku sebagai Nabi Khidir, ente percaya ternyata gundurwo, gimana? Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil, sumber akidah. Tapi di antara sumber akidah yang keliru yang juga berbahaya adalah menjadikan akal sebagai sumber akidah. Banyak orang tersesat dalam hal ini, menjadikan akal sebagai sumber akidah. Ya. Mereka tatkala melihat dalil menurut mereka tidak masuk akal, maka mereka tolak, terutama berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, mungkin menurut Anda tidak masuk akal, masih banyak orang masuk akal. Masih banyak menurut akal yang lain masuk akal.
Kenapa Anda menjadikan akal Anda sebagai patokan? Banyak perkara-perkara yang dahulu tidak masuk akal, sekarang masuk akal. Saya bilang sama antum, kalau antum kembali 1000 tahun yang lalu, terus antum bilang sama nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu, ada alat bisa video call. Kira-kira nenek moyang kita bilang apa? Ente gila bin Majnun katanya. Bisa video call gimana caranya? Nggak usah jauh-jauh, sekarang saja saya tanya sama antum. Antum tahu nggak cara kerja video call? Kok bisa wajah kita di sini kemudian muncul di HP istri kita dengan jarak berkilo-kilo? Ada yang bisa jelaskan? Antum aja nggak ngerti sampai sekarang gimana caranya. Saya pernah tanya sama orang, bagaimana caranya? Kok bisa saya ngomong di sini suara saya kedengar di sana? Ya mungkin orang yang pakar itu kan ada gelombang Ustaz karena begini suara dan macam-macam atau lewat kabel dan macam-macamnya. Saya sampai sekarang tidak ngerti. Ada yang bilang Ustaz saya tahu Ustaz. Kalau ada pulsanya bisa Ustaz. Dia paham. Itulah pemahaman dia. Mau diapain? Kalau nggak ada pulsanya nggak bisa. Memang top kata saya. Banyak perkara-perkara yang dahulu menurut dia tidak masuk akal, ternyata masuk akal menurut orang lain. Banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita masuk ke akal kita. Jadi akal ini punya kemampuan terbatas. Akal bahkan daya khayalnya pun terbatas. Jangankan untuk menembus memikir, bahkan daya khayalnya pun terbatas. Seandainya saya bilang sama antum sekalian, bisakah antum menghayalkan ketampanan Nabi Yusuf? Antum nggak bakalan mampu. Yang bisa antum hayalkan orang tertampan yang pernah antum lihat. Benar. Lebih daripada itu otak nggak mampu. Nggak bisa terbayang tampannya Nabi Yusuf kayak apa. Yang perempuan lihat potong-potong jarinya nggak sadar, subhanallah. Ya, kalau antum baca buku tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir yang lain disebutkan riwayat-riwayat Israiliyat yang aneh-aneh. Ada yang mengatakan para wanita waktu melihat Nabi Yusuf tampan, ada yang langsung mati. Beneran ini? Ada yang langsung haid tiba-tiba. Ada yang langsung pingsan. Saking tampannya Nabi Yusuf. Kalau kita sesuai dengan Al-Quran saja, tidak usah aneh-aneh. Waqatta'na aydiyahunna. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa sadar. Saking tampannya Nabi Yusuf. Laki-laki zaman sekarang setampan apapun, kalau ada perempuan lihat ngiler sebagaimanapun, kalau kasih jarum pentul pasti teriak. Kita tidak. Tapi Nabi Yusuf, kita bisa lihat ada orang histeris lihat orang yang sangat dia cintai. Ya Nabi Yusuf begitu muncul alaihissalam, wanita sampai motong-motong jarinya tidak sadar. Kita nggak mampu menghayalkan tampannya Nabi Yusuf. Kenapa? Otak kita daya khayalnya saja terbatas. Demikian juga daya pikirnya. Contoh sederhana, kalau saya suruh Anda menghayal tentang bidadari, Anda nggak bakalan mampu. Bayangkan cantiknya bidadari, nggak mampu. Yang paling ente bayangkan istri ente, itu yang paling cantik. Dalam tanda kutip. Mau bayangkan paling cantik perempuan, nggak mampu. Nggak mampu. Ini nanti jangan direkam ya, saya sekedar cerita aja. Saya dulu waktu di Irian, bayangkan saya tidak pernah keluar dari Irian. Lahir di Surabaya, umur seminggu langsung sudah dibawa orang tua. Saya bilang, Mak, saya dulu di Surabaya sebulan. Oh bukan sebulan, seminggu sudah pergi. Lahir seminggu, kemudian naik kapal pergi ke Irian Jaya. Besar sambil lulus SMA di mana? Di Irian Jaya. Jarang perempuan cantik di sana. Ada 1-2 orang subhanallah itu jadi bintang di Sorong. Semua orang kejar-kejar padahal biasa-biasa aja. Tapi waktu itu paling cantik karena itu yang bisa kita lihat. Gitu sampai di mana di UGM, ternyata banyak yang cantik. Daya khayal semakin meningkat. Jangan direkam ya. Terus sampai di Madinah lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Ada cewek cantik wajahnya seperti artis ngemis, subhanallah. Benar ini. Orang-orang Palestina, orang Suriah ngemis-ngemis, cantiknya luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana cantiknya bidadari. Apa kata Nabi SAW tentang bidadari? Mir'atuha kabiduhu. Sungguhnya kabiduha mir'atuhu. Kabiduha mir'atuhu. Kata Nabi SAW, sungguhnya hati sang bidadari adalah cermin bagi suaminya. Jadi kalau suaminya di hadapan istrinya dari bidadari, wajahnya tertampang di hatinya. Antum bisa bayangkan? Bisa. Kata Nabi SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni. Sungguhnya sumsum betisnya kelihatan dari luar, di balik dagingnya. Wah ini setan apa bidadari? Sumsumnya kelihatan. Tapi kata Nabi SAW, minal husni, karena saking cantiknya. Kalau kita berusaha menghayal ada bidadari,
yang hatinya cermin, sumsumnya kelihatan, apa yang kita bayangkan? Mengerikan. Paham ya tidak? Menunjukkan daya hayal kita itu terbatas. Ya udah, kita azan, kita salat, kita lanjutkan lagi insyaallah ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya otak atau daya khayal kita ini terbatas, dan otak ini kemampuannya terbatas. Ada ranah-ranah yang tidak bisa dijangkau oleh otak kita ya. Kita disuruh merenungkan tentang hakikat ruh yang ada di badan kita, kita tidak mampu. Oleh karenanya Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Rabbku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau ada 1000 ulama berkumpul untuk menjelaskan tentang hakikat ruh, dari unsur apakah terciptakan ruh, bagaimana sifat-sifatnya, ya, apa senyawanya, maka akan ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena mereka semua tidak tahu tentang hakikat ruh. Padahal ruh berada dalam jiwa kita, namun tidak tahu hakikatnya. Bagaimana lagi dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya menyampaikan hal ini agar kita tahu bahwasanya otak kita ini terbatas. Ada ranah-ranah yang tidak bisa dijangkau oleh otak. Maka tatkala ada datang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita imani. Mungkin menurut otak kita tidak masuk akal, bisa jadi masuk akal menurut yang lainnya. Ya. Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana, ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Sampai-sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadis Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas? Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi suatu, kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, "Bar rafa'ahu Allah ilaih." Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, "Bar rafa'ahu Allah ilaih." Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Apa ada angkat ke bawah? Terlalu banyak dalilnya, ya. Tanzilul kitab, Al-Qur'an turun dari atas, terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah, lapor kepada Allah naik ke atas, amalan-amalan diangkat ke atas, terlalu banyak dalilnya. Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasanya Allah tidak di atas. Ya. Taib. Mereka yang menolak Allah di atas, dalil mereka apa?
otak, akal. Kita katakan kepada mereka, seandainya kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, kita bilang seandainya akal cuma satu, nggak jadi masalah. Semua akal manusia modelnya cuma satu, tidak apa-apa mungkin kita jadikan akal sebagai sumber akidah. Masalahnya akal ukul mutafawita, akal itu bertingkat-tingkat. Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya berkata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Sampaikanlah kepada aku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah? Mau pakai akal siapa? Apakah akalnya orang-orang Yunani, Aristoteles dan yang lain-lainnya? Atau akalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Atau akalnya para imam madhab? Atau akalnya ahlul bidah yang muncul belakangan? Akal siapa yang mau dipakai? Oleh karena tatkala mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah dan akal bertingkat-tingkat berbeda-beda, akhirnya outputnya juga berbeda-beda. Outputnya juga apa? Berbeda-beda. Lihatlah, kita berbicara tentang Allah di atas berbeda-beda. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Mereka mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kita bilang kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Kata mereka Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di timur dan tidak di barat. Gimana? Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat. Kalau tidak di barat berarti di timur. Allah di mana? Di bawah? Oh enggak, tidak di bawah. Di atas enggak. Terus di mana? Tidak di atas dan tidak di bawah. Ini enggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sifati tidak ada. Apa sih? Kalau ada sesuatu tidak ada, saya sifati. Tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Benar atau tidak? Tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Benar atau tidak? Sebedanya tidak ada dengan Allah, apa bedanya? Ini Jahmiyah. Taib. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak di atas. Terus bukankah dalam hadis-hadis yang banyak, hadis mutawatir, Allah akan dilihat di surga? Di antara kelezatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu. Kata mereka Allah tidak bisa dilihat. Di surga pun tidak bisa dilihat. Terus hadisnya dhaif. Gimana dhaif? Hadisnya mutawatir. 20 sahabat lebih meriwayatkan. Tapi mereka konsisten. Allah tidak berada di atas dan Allah tidak bisa dilihat di akhirat kelak. Muncul orang-orang Asy'ariyah, pendapatnya lain lagi. Kata mereka Allah tidak di atas, tetapi bisa dilihat di surga. Nah, dilihatnya bagaimana? Ada arah melihat atau tidak? Antum kalau melihat ada arah dilihat enggak? Kalau antum melihat ada arah dilihat atau tidak? Ya berarti Allah ada di suatu arah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Allah dalam riwayat ayanan yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah dengan mata kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Rembulan di mana? Di atas. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihatnya. Sehingga kata Nabi kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau rembulan perlu kita berdesak-desakan? Tidak perlu. Demikianlah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Orang-orang Asy'ariyah bingung, kata mereka Allah tidak di atas tapi Allah dilihat pada hari kiamat. Lihatnya bagaimana? Ya pasti ada arahnya enggak? Kata mereka Allah tidak boleh ditunjuk di mana, enggak boleh. Kalau ditunjuk salah, loh Nabi tunjuk Allah atau tidak? Kata Nabi ya Allah saksikanlah. Semuanya pakai akal, tapi ternyata outputnya berbeda-beda. Baik Jahmiyah, Asy'ariyah maupun apa? Mu'tazilah. Contoh mereka menggunakan akal juga. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit. Kata mereka berarti Allah lebih kecil daripada langit, berarti Allah butuh kepada langit. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini disampaikan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah. Bantahannya gampang. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak semua di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Yang lebih di atas mana? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar? Langit atau bumi? Langit lebih luas. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Tidak ada tiang. Tidak ada tiang menyangga antara bumi dengan apa? Langit. Berarti menunjukkan yang di atas tidak mesti nempel kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara Allah dengan makhluk. Menggunakan akal. Makanya semua mu'attil, semua penolak sifat pasti musyabbih. Dia pasti membagaimanakan Allah terlebih dahulu, baru kemudian dia tolak sifat tersebut.
Kata dia berarti melazimkan begini, melazimkan demikian, melazimkan demikian. Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, kaifa stawa? Bagaimana Allah beristiwa?" Imam Malik marah. Berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimananya. Nah, anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau anda tahu bagaimana zat Allah, baru anda tahu bagaimana sifatnya Allah. Kalau anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana anda bisa bayangkan sifatnya Allah? Kalau anda ingin membayangkan tentang Allah di atas ars, bagaimana bayangannya? Pertama, anda harus tahu Allah seperti apa, zatnya bagaimana. Terus kedua, anda harus tahu ars seperti apa. Baru anda bisa bayangkan Allah di atas ars. Kalau anda ars saja anda tidak tahu, Allah pun anda tidak tahu, terus gimana anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas ars. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah kita ya di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber akidah. Baik. Di antara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan ilmu laduni sebagai sumber akidah. Ilmu apa? Ilmu laduni. Katanya enggak usah belajar, tahu-tahu pintar. Ada orang-orang wali-wali enggak pernah belajar, tahu-tahu pintar. Saya bilang itu omong kosong. Nabi SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Yang langsung pintar tanpa belajar cuma Nabi, para Nabi dan para Rasul, karena mereka dapat wahyu. Adapun selain Nabi, selain Rasul, maka harus belajar. Para sahabat belajar atau tidak? Belajar. Abu Hurairah sampai kelaparan, sampai pingsan gara-gara belajar. Lupa makan gara-gara belajar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai bertanawuh, berganti-gantian dengan tetangganya. Kalau hari ini Umar ke pasar, tetangganya belajar sama Nabi. Nanti Umar pulang dari pasar, tetangganya ngajar. Kasih tahu tadi Nabi menyampaikan demikian. Besoknya Umar yang ngaji, tetangganya yang bekerja. Belajar mereka. Tiba-tiba katanya ada wangsit dari Allah Subhanahu wa taala, langsung ya, kemudian ngerti. Saya bilang omong kosong. Datangkan orang yang pintar tidak belajar, itu mana orangnya? Enggak ada, itu enggak benar. Itu cuma katanya dan katanya, tidak benar. Tidak ada buktinya, tidak ada buktinya. Ya. Mungkin ada orang tidur, tahu-tahu bangun, oh tadi kamu ngomong gini. Ya ada jin yang kasih tahu. Tapi kalau tahu-tahu bangun hafal Quran, tahu-tahu bangun hafal hadis, ya enggak ada, itu omong kosong. Harus belajar. Harus belajar. Jadi tidak namanya ilmu laduni. Oh Ustaz, kalau mau pintar caranya gimana? Ya Al-Quran dibakar, masukkan ke gelas, kemudian diminum. Iya bisa, kamu hafal, tapi tidak boleh kentut kamu. Kalau kentut hilang semua nanti. Dari mana? Ada, itu omong kosong semuanya. Semua orang belajar. Imam Malik belajar atau tidak? Belajar. Imam Syafi'i setengah mati belajar ke Imam Malik, pergi ke Irak, pergi ke Kufah, pergi ke Mesir, belajar. Pergi ke Madinah, belajar. Imam Syafi'i. Ada yang lebih wali dari Imam Syafi'i, belajar. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, semuanya belajar. Sahabat belajar. Sahabat belajar sampai menempuh perjalanan jauh demi untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, apa dalil mereka? Kata mereka, Ustaz, ada dalilnya, ilmu laduni itu ada. Dalam Al-Qur'an, dalam mana dalam Al-Qur'an? Kata mereka dalam surat Al-Kahfi. Ya, tatkala Allah berbicara tentang Nabi Khadir alaihi salam. Ya, atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada Khadir ilmu. Kata mereka Khadir ini, ya, lihatlah Ustaz, Khadir ini wali. Dan dia lebih pintar daripada Nabi Musa. Pertama Khadir itu apa? Wali. Kedua lebih pintar daripada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Dia tidak ikut syariat Nabi Musa. Kalau begitu bagaimana? Ya, kalau orang sudah mencapai hakikat, dia tidak harus sholat. Dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu dalil mereka. Kenapa? Karena ada ilmu laduni.
Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata Allah, kami ajarkan kepada Khadir ilmu dari kami. Bagaimana bantahannya? Bantahannya sederhana. Ya, oleh karenanya mereka gara-gara syubhat seperti ini, mereka punya pembagian agama menjadi syariat dan hakikat. Barang siapa sudah mencapai hakikat, maka boleh tidak mengerjakan ibadah, boleh tidak salat. Ya. Kamu belum mencapai hakikat, maka kamu harus salat. Kalau sudah mencapai hakikat, tidak salat juga tidak mengapa. Ya. Sampai sebagian mereka, ya, karena tidak pernah salat Jumat, waktu ditanya, kamu enggak pernah salat Jumat? Siapa bilang? Saya salat Jumat di Mekah. Kamu enggak tahu. Ya. Sampai dibuat cerita, saya baca di internet, ada seorang kiai, ya, dia ikut salat Jumat. Dicari-cari, mana si fulan kok enggak salat Jumat? Ternyata dia salat Jumat di Mekah. Tahu-tahu dia muncul, dia bawa korma. Ini saya baru dari Mekah, ini korma. Salat Jumat di mana? Di Mekah. Orang-orang percaya. Padahal kalau jam 12 Indonesia, di Mekah masih jam 8. Belum salat Jumat di sana. Imamnya pun masih tidur mungkin. Salat Jumat sama siapa? Ya, akhi. Ente tutup mata sampai di Mekah, balik lagi sampai ke Indonesia. Nabi saja mau umroh saja naik onta setengah mati. Ya akhi, ente jangan khurafat. Nabi naik onta setengah mati. Sampai Nabi pernah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga Nabi tidak bisa umrah pada tahun 6 Hijriah. Saya para sahabat semua akhirnya menggagalkan umrah mereka, harus cukur rambut karena fa in uhsirtum, terhalang tidak bisa umrah. Akhirnya ditunda tahun depan umrahnya. Itu Nabi SAW. Ini ente tutup mata sampai di Mekah, balik lagi sampai ke Indonesia. Tahu-tahu pulang bawa korma. Korma juga bisa pergi ke Tanah Abang beli. Kalaupun itu korma asli, ada jinnya yang bantu. Dan khurafat seperti itu ya. Kata mereka pada ilmu laduni. Sebenarnya mereka tidak sholat Jumat, cuma alasan aja. Cuma alasan. Sebagian orang seperti itu, ya, Ustaz saya temani si fulan, Ustaz subhanallah dia tidak sholat Ustaz. Benar, iya saya yang temani dia tidak sholat Ustaz. Orang top-top ya di sebagian tanah air kita ada orang top-top tidak sholat. Ya, karena sudah mencapai tingkatan apa? Hakikat. Tapi kita kembali kepada Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kalaupun Nabi Khadir tidak mengikuti syariat Nabi Musa, itu wajar. Pertama, Nabi Khadir seorang nabi, bukan seorang wali, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya dan juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Oleh karenanya Nabi Khadir waktu bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Khadir alaihissalam, apa kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa, ya, wahai Musa, ya, innaka ala ilmin 'allamakallah la a'lamuhu ana. Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak tahu. Wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta. Dan saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Ini menunjukkan Nabi Khadir apa? Nabi. Musa punya ilmu, saya juga punya ilmu. Allah ajarkan kepada Musa, saya tidak tahu, dan Allah ajarkan kepada saya, Musa tidak tahu. Dan Nabi tidak perlu mengikuti Nabi yang lain, masing-masing punya syariat. Ya, masing-masing punya syariat. Kemudian yang kedua, Nabi Musa adalah Nabi diutus kepada Bani Israel. Sementara Nabi Khadir bukan Bani Israel. Seandainya dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa, wajar karena dia bukan dari Bani Israel. Makanya dalam Sahih Bukhari, waktu Nabi Musa mencari-cari Nabi Khadir, tahu Nabi Khadir sedang menutup tubuhnya dengan baju, ya, maka Nabi Musa bertanya. Nabi Musa mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi Khadir kaget. Anna bi ardi salam, kok ada salam di negeriku? Dia tidak pernah dengar orang ucapkan salam. Kok ini ada orang beri salam sama saya? Nabi Khadir bertanya, siapa kamu? Kata Nabi Musa, ana Musa, saya Musa. Nabi Khadir bertanya lagi, Musa Bani Israel? Apakah Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, iya benar. Kenapa? Karena Musa banyak. Ada Musa Bekasi, ada Musa... Paham? Makanya Nabi Khadir bertanya, Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, iya benar. Ini menunjukkan bahwasanya Khadir bukan dari Bani Israel. Dan Nabi Musa tidak diutus untuk dia. Kalau dia tidak ikut ajaran Nabi Musa, enggak jadi masalah. Yang ketiga, ternyata Nabi Khadir juga sesuai dengan syariat Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa mengingkari waktu Nabi Khadir merusak kapal? Karena dia tidak tahu penjelasannya. Waktu Nabi Khadir kemudian membunuh seorang anak, Nabi Musa juga mengingkari. Tapi setelah Nabi Khadir menjelaskan, saya merusak kapal ini, kenapa kalau tidak saya rusak? Seandainya kapal ini tidak saya rusak, akan dirampas oleh raja. Maka saya rusak supaya tidak dirampas oleh raja. Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Berarti kan sesuai dengan syariatnya.
Waktu Nabi Khadir membunuh anak ini, Nabi Khadir mengatakan ini kalau besar anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam apa? Kekufuran. Nabi Khadir setuju, Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Oleh karenanya di antara perkataan Ibnu Katsir, dalil yang sangat kuat bahwasanya Nabi Khadir adalah seorang nabi bukan wali, buktinya Nabi Khadir berani membunuh anak. Enggak boleh seorang wali, oh saya dapat wangsit bunuh orang, enggak boleh kecuali wahyu, paham? Kalau cuma kira-kira kayaknya firasat anak ini bakalan nakal, saya bunuh aja sekarang, enggak boleh. Sepakat ulama enggak boleh. Paham? Ada orang sangat alim, lihat anak-anak main kelereng, main, oh ini kayaknya kurang ajar nih, kecil aja udah kayak gini. Saya bunuh saja sekarang, enggak boleh. Wali setinggi apapun enggak boleh melakukannya. Ini menunjukkan Nabi Khadir tatkala berani membunuh anak tersebut, berarti dia seorang apa? Nabi, karena dapat wahyu. Jadi Nabi Khadir tidak pernah keluar dari syariat Nabi Musa. Kalaupun dia keluar, memang dia tidak diutus tidak diutus Nabi Musa untuk dia. Nah, Anda sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku diutus kepada kalian seluruhnya. Baik orang Arab maupun selain Arab. Makanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius Romawi. Rasulullah SAW kirim surat kepada Persia untuk masuk Islam. Karena Nabi memang diutus untuk alam semesta. Nabi terakhir. Konsekuensi Nabi terakhir harus kepada seluruh umat. Nah, Anda berarti umat Muhammad. Kalau Anda meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, berarti Anda bukan umat Muhammad. Benar atau tidak? Jangan bilang Anda orang Islam. Anda orang kafir kalau begitu. Para ulama ijma' sepakat, barang siapa yang merasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir. Dan kita setuju. Kenapa? Karena dia melepaskan Islamnya. Kalau Islam harus ikut Nabi Muhammad. Kalau dia mengatakan saya boleh tidak ikut syariat Nabi Muhammad, berarti ente bukan orang Islam dong. Ente orang kafir. Dan ada orang seperti itu di tanah air kita, merasa sudah mencapai tingkatan apa? Hakikat. Sehingga dia melakukan kemaksiatan, dia menyangka ini hakikat, ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, misalnya orang kiai kemudian minum bir dan macam-macamnya, oh enggak apa-apa, dia sudah sampai hakikat. Biarin aja. Tapi dia minum bir haram, itu kan bagi ente syariat. Bagi hakikat enggak apa-apa. Itu pi haram itu. Enggak, kalau dia minum, itu bir berubah jadi air putih di sini. Jadi air putih, tapi kenapa teler? Jadi enggak ada seperti itu. Jadi yang benar, tidak ada akidah diambil dari ilmu apa? Laduni. Mau ambil akidah, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di antara sumber akidah yang keliru, menjadikan sekelompok kecil orang sebagai sumber akidah. Ini muncul kepada sebagian tarekat. Sebagian tarekat punya keyakinan tersendiri yang tidak diyakini oleh yang lainnya. Kenapa? Karena sumbernya bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sumbernya Al-Quran dan Sunnah, semua orang bisa tahu, ya atau tidak? Islam ini untuk semua orang atau tidak? Rahmatan lil alamin. Semua orang boleh berakidah yang bagus. Mau berakidah bagus tinggal belajar Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini ada sebagian tarekat, ini cuma kita yang berakidah seperti ini, yang lain enggak boleh tahu. Ya ini enggak benar seperti ini. Emang Rasul diutus untuk ente aja? Enggak. Kan untuk seluruh umat manusia. Sebagian mereka lebih ringan ada wirid khusus, tarekat yang lain tidak tahu. Kelompok yang lain enggak tahu. Umat Islam di alam semesta ini enggak tahu kecuali tarekat mereka, wirid khusus. Ini enggak benar. Saya pernah ketemu dengan guru saya, ibu guru SMA, hajian. Sama suaminya, kemudian dia tanya sama saya, Ustaz, saya diajarin wirid oleh seorang kiai. Kata kiai tersebut, yang boleh tahu cuma kamu, tidak boleh kasih tahu sama orang lain. Suami pun tidak boleh tahu. Saya bilang itu bahaya, wirid sesat seperti itu. Masa suami juga tidak boleh tahu? Tidak benar seperti itu. Islamnya rahmatan lil alamin. Bukan untuk sekelompok khusus, harus dari dia, jalur dia, tidak benar. Ya, semua orang ada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak benar perkataan sebagian orang Syiah yang mengatakan bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari Ahlul Bait. Selain Ahlul Bait enggak boleh. Ini dari mana aturan seperti ini? Dari mana aturan seperti ini? Bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari Ahlul Bait. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah yang masuk Islam banyak, sahabat-sahabat meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak harus dari jalur Ahlul Bait. Bukankah Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dan Mu'adz bukan Ahlul Bait? Bukankah Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Ash'ari berdakwah di Yaman dan dia bukan dari Ahlul Bait? Bukankah Ibnu Mas'ud berdakwah di Irak dan dia bukan dari Ahlul Bait? Kenapa Anda membatasi bahwasanya akidah harus berasal dari Ahlul Bait? Sebagian orang diberi syubhat dan saya diceritain. Orang Syiah mengatakan, "Ya akhi, kalau Anda di keluarga, bukankah yang paling tahu tentang akidah Anda adalah keluarga Anda?" Benar. Berarti kan yang paling tahu tentang akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putrinya, ya, Fatimah radhiyallahu anha dan cucu-cucunya.
Logika ini seakan-akan benar. Bantahnya gampang. Justru yang lebih tahu tentang kita istri kita atau anak kita? Yang lebih tahu tentang kita istri kita atau anak kita? Istri kita lebih tahu. Kalau begitu ambil akidah dari Aisyah dong. Yang lebih tahu tentang Nabi Aisyah atau Fatimah? Aisyah radhiyallahu anha yang tiap hari bergaul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anta mengkafirkan Aisyah kemudian hanya mengambil dari Fatimah? Dan Nabi tidak pernah buat aturan bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari siapa? Ahlul bait. Ahlul bait kita terima, dari selain Ahlul bait juga kita terima, ya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tentang sumber akidah yang benar dan juga sumber-sumber akidah yang keliru. Semoga Allah menjadikan kita kokoh di atas akidah yang benar dan meninggal di atas akidah yang benar, akidah salafus saleh. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.